teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pop art book gelombang otak yang telah disusun oleh kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Izan Rahma. Kemudian saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Izan Rahma, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Safitri Nur Fatmawati. Yang ketiga ada Agus Zaidi, dan yang keempat ada Hari Hermawan. Sebelum melanjutkan mengenai gelombang otak, saya akan menjelaskan mengenai otak manusia. Otak manusia ini merupakan pusat kendali dalam tubuh yang terletak di dalam korak atau kranium. Dalam otak kita ini dilapisi oleh lapisan selaput otak yang cukup kuat. Di dalam otak manusia terdapat 3 bagian. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum, yang memiliki fungsi untuk mengatur gerakan, mengkoordinasikan gerakan, penglihatan, pendengaran, serta mengatur emosi. Di dalam cerebrum ini terdapat 4 bagian, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Yang kedua ada otak kecil atau cerebellum, yang memiliki fungsi untuk mengendalikan keseimbangan dalam tubuh dan menjaga postur tubuh. Terletak di bagian belakang dan di bawah lobus occipital. Sebelah sini otak kecil, otak besar tadi sebelah sini. Dan yang ketiga ada batang otak atau brainstem, berfungsi untuk stasiun pemancar dari otak besar ke saraf tulang belakang manusia. 3 struktur utama yaitu mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Jadi ini batang otak, ini otak kecil, sedangkan ini otak besar. Kemudian di dalam otak juga ada berbagai organ yang lainnya, seperti amigdala. Amigdala adalah organ di dalam otak besar yang berfungsi untuk mengatur emosi dan ingatan berhubungan dengan rasa takut yang ada dalam tubuh kita dan rasa bahagia. Yang kedua adalah cerebral cortex, lapisan tipis sekitar 1-5 mm yang membungkus otak besar ini tadi. Jadi otak besar itu dibungkus oleh cerebral cortex. Dan yang ketiga ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang mengeluarkan hormon untuk mengendalikan fungsi organ dalam tubuh manusia. Dan yang keempat ada sel saraf neuron atau satuan kerja utama dari sistem saraf untuk menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya stimulus dalam diri kita. Jadi ketika kita mendapatkan stimulus itu direspon oleh sel saraf neuron. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai gelombang otak manusia. Gelombang otak manusia ada 5 gelombang. Yang pertama ada gelombang gamma, beta, alpha, theta, dan delta. Pertama kita akan membahas mengenai gelombang gamma. Gelombang gamma gelombangnya cukup rumit, berkisar 25-40 Hz. Hal ini terjadi pada saat kita berpikir kritis. Itu kesadaran kita dipacu lebih tinggi pada saat gelombang gamma ini. Kemudian ada gelombang beta, berkisar 12-25 Hz. Tidak terlalu rumit dari sebelumnya tadi, sebelum gamma ini. Ini muncul ketika seseorang sedang berpikir dan mengambil keputusan. Dan yang ketiga ada gelombang alpha, berkisar 8-12 Hz. Gelombangnya cukup agak landai. Terjadi saat kita santai, senang, saat melakukan meditasi ringan. Dan yang keempat ada gelombang theta. Pada gelombang ini, gelombangnya terbilang cukup landai karena berkisar pada 4-8 Hz. Biasanya terjadi saat kita masuk pada fenomena mimpi, berhubungan erat mengenai daya ingat serta kesadaran. Dan yang terakhir adalah gelombang delta. Gelombangnya cukup sangat landai, 0,5-4 Hz. Pada fase istirahat terjadinya gelombang delta ini, dan ketika kita tidur lelap. Sekian dari saya mengenai pop art book gelombang otak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.